صلى عليه. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Khairul Huda Paseh Tasikmalaya, yang terhormat para asatid, ustadzat, para alim ulama masyayikh, yang terhormat jajaran aparatur kepemerintahan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan tak lupa dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah, tahiyatan min qalbin amikin, wa ubashirukum salaman ahlal jannah. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yubjikum min syiddatin niran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil malakut, al-jabbaril jabbaru, alladhi khalaqul maut hayatan likhtibaran minal imani wat tubur. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Nusalli wa nusallimu ala habibil yakun sayyidul wujud wa huwa syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin fa huwa nabiyuna mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang harusnya kita mensyukurinya dengan ucapan biqaulina alhamdulillah, biqaulina alhamdulillah. Salawat berparaskan salam, marilah kita junjungkan kepada baginda alam, mahkota alam, hakim tertinggi, anti korupsi, yang namanya selalu dipuji-puji. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang jawab sallallahu alaihi wasallam bisa diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, beliau dari pulang dari majelis ini pulang dengan keadaan terleset. Maka dari itu jawab sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali lagi, Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan hanya untuk berdiri, apalagi cari sensasi, bukan karena suatu piagam, bukan karena suatu piala, apalagi penghargaan, apalagi suatu pujian, melainkan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dakwah di era milenial. Yang pertama, kita harus tahu apa itu era milenial atau zaman milenial. Zaman milenial adalah zaman kelahiran generasi dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Riset mengatakan 87% penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Di zaman yang serba canggih ini, dengan adanya teknologi dan media sosial, zaman generasi milenial sudah melek teknologi. Namun hadirin, media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Di antaranya yang positif, kita bisa berkomunikasi, membangun relasi untuk saling terkoneksi.
sehingga bisa membukakan pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Betul apa betul? Namun hadirin, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi, bahkan institusi. Akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan, dijalankannya sebagai sarana propaganda adu domba, menjalankan prostitusi online, penipuan, perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus tahu apa peran kita sebagai generasi muda Muslim di era milenial, khususnya generasi muda di bangsa NKRI ini. Karena kenapa? Karena pemuda adalah tolak ukur suatu bangsa. If the youngest of the nation is good, then the people of the nation is will be good too. Jika seandainya generasi muda suatu bangsa itu baik, maka umat suatu bangsa tersebut akan baik pula. But if the youngest of the nation is bad, then the people of the nation is will be bad too. Jika seandainya generasi umat Muslim tersebut akhlaknya buruk, maka umat suatu bangsa tersebut akan buruk pula. Hadirin yang berbahagia, di zaman era milenial ini, zaman generasi muda dihidupi dengan kemudahan informasi. Dunia di dalam genggaman, dunia hanya dalam satu genggaman, dengan adanya media sosial. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi Muslim, penerus bangsa, sebagai dai-dai di era milenial, kita harus mensiarkan ajaran agama Islam lewat media sosial. Dakwah sekarang tidak harus membuat panggung, tidak harus ribet-ribet mengumpulkan massa, namun hanya kita mengatur, men-sharing sebelum men-sharing dulu sebelum sharing. Betul, setuju atau tidak? Dengan adanya kemajuan teknologi, dakwah di era media sosial ini lebih efisien. Karena kenapa? Karena riset mengatakan bahwasanya generasi muda di zaman sekarang lebih membaca dengan media sosial daripada media buku layaknya zaman-zaman dahulu. Maka dari itu hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana kita bisa menjadikannya landasan untuk berdakwah di era media sosial ini. Apa dia? Ada 3, yaitu yang pertama ada dakwah bil hikmah, yang kedua ada dakwah bil mau'izah hasanah, dengan contoh yang baik. Karena kenapa? Karena dakwah dengan contoh yang baik itu uswatun hasanah khairun minan nasihah. Contoh yang baik lebih baik daripada suatu nasihat. Yang ketiga ada dakwah bil mujadalah. Dalam Quran surat Al-Imran juga ayat 110 juz 4 halaman 64 posisi kiri sebelah atas, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik, diutus dengan nabi yang terbaik. Karena kenapa? Karena kalian mencegah dari kemungkaran dan menyuruh dengan kebaikan. Shadaqallahul Adzim. Maka dari itu hadirin, dari awal sampai akhir kita dapat menarik suatu kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama, di zaman teknologi ini, di
di zaman era milenial ini, dengan adanya perubahan sosial, perubahan zaman, kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terbawa oleh orang lain, terbawa oleh kaum Yahudi. Karena kenapa? Karena permainan-permainan dari media sosial, gadget, laptop dan lain-lainnya. Yang kedua, dengan adanya sarana teknologi media sosial, kita sebagai dai milenial dapat menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, untuk apa? Untuk iklaan li kalimatillah, semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kebenaran, tolong didokumentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Undur ma qala wa la tandur man qala wa la tansa ilayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pesan masuk lagi, katanya ada pantun untuk Kang Abdul Hafiz Fahmi dari Pondok Pesantren Riyadus Salam. Santri putri dan santri putri jawab cakap, oke? Salam damai dari kami santri putri. Dari sekian banyak yang namanya Fahmi ini yang aku cintai dan aku cari. Iya, baik, Vina Garut. Iya, itulah dia saudara Abdul Hafiz Fahmi dari Pondok Pesantren Riyadus Salam.